terdakwa, petunjuk, terdakwa. Ahli sudah tadi ya. Nah, yang mana yang lebih kuat di sana? Sesungguhnya terdakwa dulu Pak, petunjuk baru terakhir. Terdakwa terakhir. Ya kan, bukan Pak. Kalau itu kan keterangan terdakwa sebagai bukti petunjuk kan itu. Kalau di terakhir kan nggak bisa dipakai petunjuk. Baik, kita tidak ke sana pertanyaannya. Maksud saya dari semua yang 5 alat bukti tadi, Ya. satu tidak mengakui semua itu, membantah. Iya. Bagaimana menurut ahli dalam peristiwa itu? Begini, tadi sudah ahli jelaskan dalam konteks ini, mau 5 alat bukti atau 4 alat bukti, dianalisis dulu itu ada primer, sekunder, tersier, Pak. Ya. Kalau itu misalnya ada orang yang melihat persis dia memasukkan, berarti itu primer saksinya itu. Maksud ahli demikian, gitu. Jadi kalau itu belum ada yang primernya, sekunder boleh enggak itu? Nggak bisa mengkonstruksi orang itu dengan alat bukti sekunder, primernya nggak ada, bagaimana bisa menetapkan orang itu sebagai pelaku, gitu. Maka ini menurut ahli adalah tidak boleh berspekulasi karena ini terhadap orang. Maksud ahli ya harus ada bukti primernya. Nah, kalau misalnya terjadi misalnya karena kesembronoan atau sebut saja penyidik pada saat itu kurang menemukan bukti-bukti yang sahih dan menguji bukti-bukti yang ada, atau sebut saja memeriksa semua yang ada itu sebagai bukti yang original, yaitu risiko yang terjadi dalam penyidik yang kurang cermat dalam proses ini. Misalnya, kenapa gelas itu tidak dicek itu sidik jari siapa yang ada di situ? Misalnya itu, misalnya juga kalau lihat sedotan itu kenapa nggak diambil untuk dijadikan dasar siapa yang megang sedotan itu, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau itu tidak, ternyata tadi dikatakan seharusnya begitu racun orang itu langsung dilokalisir, semua baju-baju diperiksa, seharusnya begitu Pak, semua diperiksa karena pasti dia ada di bawah. Kalau memang di antara sekian orang itu ada dalamnya ada bercak-bercak racun, kan mestinya begitu kalau benar itu racun. Jadi kalau itu misalnya tidak dilakukan, itu artinya fakta objektif yang terkait fakta yang sekunder yang mengarah kepada primer tadi itu hilang dalam konteks itu. Ya. Kalau yang sekunder saja hilang, itu artinya untuk yang primer juga sulit untuk ditemukan, gitu. Ya, soal itu tadi ya terkait yang barusan saudara katakan, memang ini sudah kesalahan teknis dari jauh. Tidak di rumah sakit Waluyo tidak diambil darah, juga tidak diotopsi karena ya alasan keluarga. Nah, tetapi prosedur-prosedur yang seperti itu, tapi fakta ada orang mati. Apakah akibat daripada kekurangan ya itu tadi yang saudara katakan itu menyebabkan ini jadi bias, tidak ada lagi pelakunya sama sekali, padahal ada alat bukti lain yang bisa membuktikannya, tidak hanya 1 dan 2. Jadi begini Pak, tadi sudah ahli jelaskan 1 atau 2 alat bukti, kalau keyakinan hakim dibangun itu harus alat bukti yang menentukan Pak. Ya. Itu prinsipnya begitu. Jangan sampai tidak ada bukti primer, tiba-tiba dia menentukan, oh itu terbukti, juga nggak yakin, nggak bisa menurut ahli. Jadi harus ada bukti yang menentukan dalam konteks ini. Oleh sebab itu keyakinan hakim harus dibangun terhadap 2 hal. Perbuatan pidananya harus dibangun bahwa itu ada perbuatan pidana dan ada kausalitas dari perbuatan pidana, dan yang kedua kausalitas itu ternyata bisa ditunjuk orang, dan orang itu perbuatannya kausalitas menimbulkan akibat matinya orang lain. Baik. Kalau tadi menurut ahli ya seharusnya dibuktikan juga tentang benar nggak matinya orang itu. Jangan sampai diduga racun ternyata bukan racun, terus menuduh orang dia meracuni, ya, kan salah juga. Sudah katakan tadi itu, maaf, nggak usah lagi diulang ke sana. Saya tadi hanya mau menyampaikan sebenarnya apakah dengan sifat-sifat sianida itu bisa ditemukan. Ada juga berbuih ya, berbusa itu mulut, itu sudah bisa menurut saudara dijadikan salah satu petunjuk. Oh, ini mati karena racun. Itu tadi sebenarnya pertanyaan kami. Soal itu tidak sama, perbedaannya itu lain soal lah dulu ya. Baik, sekarang alat bukti elektronik tadi, kalau sudah terjadi penggandaan cloning
itu orisinalnya tidak diketahui lagi, saudara katakan tadi itu sudah tidak tepat. Namun yang menjadi pertanyaan kami, kalau gambar daripada CCTV itu menggambarkan orangnya itu sama, ini kemana ini perhatian ahli? Bapak, alat bukti elektronik saya ingin sampaikan dulu gambarnya terlebih dahulu. Biar sambil mendengar, tapi saya ingin, nah itu sudah. Ya. Ya. Penggandaan kuning alat bukti tadi katakan sudah terjadi ya penggandaan tidak sesuai menurut prosedur. Ya. Akan tetapi kita lihat di sini gambar CCTV itu menunjukkan orangnya, yaitu peristiwanya kita lihat yang meninggal itu atau korban itu yang kolaps itu orangnya itu dan saksi yang lain, begitu loh. Apakah itu bisa akhirnya disimpangi hanya karena persyaratan tadi tidak original lagi atau tidak ada BAP segala macam, atau bagaimana itu diserahkan kepada pertimbangan hakim? Baik, menurut ahli demikian, bahwa itu tidak bisa diserahkan pada hakim. Karena apa? Standarnya itu sudah ada, Pak, peraturan Kapolri ya. Perkap ini adalah standar, hakim juga mendasarkan pada perkap. Semua yang terkait dengan proses pembuktian terkait dengan alat elektronik juga harus mendasarkan pada perkap. Jadi perkap tidak boleh dinilai hakim, Pak. Perkap kalau hakim menilai sesuai enggak itu dengan peraturan Kapolri. Kalau tidak sesuai, ini gimana saudara tidak sesuai? Kalau tidak sesuai berarti apa? Intinya yang tidak sesuai itu berarti originalitas alat bukti itu menjadi dipertanyakan. Katakan perjalanan ceritanya tidak sama, akan tetapi orangnya itu juga gitu loh, tidak ada yang lain. Atau saya berikan contoh, ada seorang penjahat merusak mesin ATM, di sana ada CCTV. Pada saat merusak itu tidak sempat terkena kamera karena ada yang menutup, tapi ketika dia keluar dari situ ya kan, dia tergambar orangnya itu, dan dia gara-gara itulah ditangkap polisi. Ini pelakunya, begitu. Itu bagaimana menurut saudara? Jadi kalau itu, walaupun ini sudah diperbaiki, di cloning segala macam ya, apakah itu sah gambar itu? baik, ahli jelaskan begini. Kalau memang terjadi seperti itu kan membantu polisi, oh silahkan saja, nggak menjadi masalah, Pak. Membantu polisi menangkap orang nggak menjadi masalah. Tapi bisa nggak dia sebagai alat bukti? Ini menjadi pertanyaan kan, begitu. Ya. Ini kan di dalam kaidah, di dalam aturan itu, termasuk juga dalam undang-undang ITE itu, bisa nggak dia menjadi alat bukti dalam satu perkara, gitu. Persoalan nanti itu dipakai untuk mencari orang dan sebagainya. Tadi seperti ahli sampaikan juga bahwa oh bisa bersumber dari apa saja. Bahkan orang mabuk pun bisa didengar, nggak apa-apa karena dia bercerita yang jujur. Nah kalau yang ini lain, Pak. Yang mana yang lain? Yang elektronik itu kan lain. Ada dokumen elektronik yang ada standar untuk proses itu. Yang kedua adalah kalau tadi misalnya itu dipakai hanya untuk mencari pelakunya, nggak menjadi masalah, Pak. Itu bisa dari siapa saja, sah atau tidak nggak menjadi masalah. Tapi giliran dia sebagai alat bukti itu yang menjadi masalah, gitu ya. Apakah sama dipakai untuk penyidik, untuk menangkap orang dengan itu sebagai alat bukti? Tidak sama, Pak. Dan ini ketika dia ditangkap tadi, akhirnya memang dia mengaku saya karena nggak ada orang lain selain dia. Nah itulah tadi, kalau dipakai hanya untuk menangkap orang nggak menjadi masalah, Pak. Karena menangkap orang itu dengan apapun bisa. Kalau dijadikan jadi informasi apapun. Pertanyaannya, bisa nggak dia sebagai alat bukti di sidang pengadilan untuk membuktikan suatu perkara, dalam konteks ini perkara pidana, bisa pembunuhan. Nah ini menjadi pertanyaan itu. Untuk sebagai alat bukti syaratnya apa? Harus dijamin originalitasnya. Pertanyaannya, itu flash disk itu original atau tidak? Kalau tidak ada originalitasnya, saya mohon maaf, Pak, seperti gambar Ali sampaikan itu ya, dari gambar aslinya, dari rekaman langsung dari CCTV, itulah aslinya. Kemudian di copy, di cloning, harus ada itu pun kalau itu menjadi alat bukti harus ada berita acaranya.
bahwa itu diambil dari sana. Yang kedua di cloning pun juga ada berita acaranya. Tidak mempersoalkan masalah itu. Tadi yang saya katakan, apakah gambarnya kan persis sama seperti contoh tadi yang di ATM itu. Apakah itu kalau tidak ada lagi orang lain dan itulah yang nampak, itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti? Maka pertanyaannya justru di situ, Pak. Yang nampak itu original atau tidak gitu loh. Pertanyaannya begitu justru. Saya ingin jawab pertanyaan dalam dokumen elektronik atau dalam konteks ini informasi elektronik itu kalau di cloning harus ada berita acara. Cloning itu dari aslinya. Cukup. Yang lain sekarang. Ini pasal 189 KUHP ya, ayat 3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Apakah maksudnya di sini tidak mengikat dengan alat-alat bukti lain sebagaimana dalam pasal 184 itu? Bagaimana menurut ahli? Jadi prinsipnya kan keterangan terdakwa itu adalah memang untuk menerangkan dirinya sendiri, bukan menerangkan orang lain. Ya, itu benar, memang prinsipnya begitu. Karena terdakwa itu dituduh melakukan suatu perbuatan, maka dia akan menjelaskan. Kalau orang itu memang benar-benar sudah mengaku bahwa iya saya melakukan perbuatan, bagaimana cara Anda melakukan, dia akan cerita panjang lebar gitu. Itu pernah ahli saksikan. Ada teman seorang advokat itu hanya sumpahnya dua untuk dengan klien mereka, kamu berbuat atau tidak berbuat. Kalau jawab ya Pak saya berbuat, akan kami percepat kamu masuk penjara gitu. Artinya apa? Akan cari bukti-bukti yang meringankan buat mereka, dah masuk penjara, akui saja gitu Ya, satu. Yang kedua, jika seorang terdakwa yakin bahwa dirinya tidak berbuat sesuatu, boleh melakukan pembelaan. Nah pembelaannya apa? Termasuk menerangkan dirinya sendiri bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu gitu. Ya hak dia itu. Nah kalau itu hak dia, maka seorang advokat itu tidak akan kami bela sampai kapanpun gitu. Jadi saya ingin jelaskan itu tipe advokat yang bagus sekali menurut ahli. Yang ingin saya sampaikan pada sebentar, Bapak belum Hakim. Dilanjutkan ahli, mau saya lihat dulu 189 ya ayat satunya. Di sana ada 3 unsur ini. Keterangan terdakwa itu apa yang terdakwa nyatakan tentu di sidang. Ya, pertama tentang perbuatan yang dia lakukan. Benarkah itu dilakukan atau tidak? Tentu kita semua yang menggali, khususnya kami hakim, ya. Kemudian yang kedua, yang ia ketahui sendiri, lalu yang dia alami sendiri. Barangkali kalau ia ketahui sendiri pasti, karena dia ada misalnya di tempat itu. Yang dia alami sendiri, dialami bisa ikut merasakan bagaimana dia mati atau tidak. Yang sulit dibuktikan perbuatan yang dia lakukan. Apakah dia melakukan sesuai fakta yang sesungguhnya, hanya dialah yang tahu bersama Tuhan. Kita hanya bisa menilai dari rentetan rangkaian fakta-fakta atau dari alat-alat bukti yang lain. Jadi menurut saudara, bagaimana untuk mengetahui seseorang itu, katakan terdakwa, benar-benar dia mengakui bahwa dialah yang melakukannya? Kalaupun dikatakan bukan saya yang melakukan, tapi sesungguhnya dia yang melakukan, bagaimana kita, saudara, bisa untuk menilai itu? Ahli, bagaimana? Jadi begini, dalam memeriksa siapapun di ruang sidang ini, termasuk juga terhadap terdakwa, praduga tak bersalah asasnya. Jadi tidak bisa kemudian seolah-olah dia bersalah, seolah dia pelaku, juga tidak bisa. Kita tahu. Sesungguhnya yang bisa membuktikan siapa pelakunya itu adalah jaksa penuntut umum, satu. Ya. Yang kedua, kalau memeriksa terdakwa, itu kan memeriksa terdakwa terhadap perbuatan mereka lakukan. Maka kalau apa yang mereka lakukan itu dia berbuat atau tidak berbuat, mereka lah yang tahu. Jadi mereka atau terdakwa itulah yang dimintai pendapatnya atau dimintai keterangannya terkait dengan perbuatan mereka lakukan. Kalau seseorang itu tidak melakukan satu perbuatan, ya jangan dipaksa dia untuk menjelaskan bahwa kamu tidak melakukan perbuatan. Nah, oleh karena itulah di ayat 4-nya
disebutkan di KUHP ini, ya. Ini karena memang sudah mau maghrib, ini terakhir. Keterangan terdakwa saja memang dikatakan di sini tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain, kan begitu. Jadi walaupun dia mengaku saya pelakunya, kami juga hakim tidak akan mau begitu saja menerima itu, harus dirangkai dengan bukti lain. Sebaliknya sekarang pertanyaan, wah bukan saya pelakunya, dia membantah sesuai yang barusan mau dijelaskan saudara tadi. Bagaimana seharusnya hakim menjatuhkan putusan itu, tapi hanya satu-satunya loh dia yang membantah, tidak mengakui. Maksudnya apakah dia harus dibebaskan? Maksudnya satu-satunya ada terdakwa lain gitu Pak? Hanya dia satu-satunya, terdakwa itu sendiri satu-satunya yang membantah bahwa bukan saya pelakunya. Sedangkan alat-alat bukti lain 184 itu mendukung. Jadi begini Pak, kita agak kesulitan kalau ditanya misalnya saja semuanya membuktikan dia kecuali terdakwa aja belum mengaku. Itu sudah menjebak pertanyaan kepada ahli, ya. Karena apa? Bukan. Ini bukan. Kalau saudara bagaimana di situ? Bukan menjebak. Karena saksi lain sebelumnya ahli Profesor Edward lain pendapatnya, tapi saya tidak mau mengadu, membandingkan pendapat dia dengan saudara. Coba pendapat saudara saja. Jadi kalau pendapat ahli, kalau ingin misalnya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya sudah membuktikan, kecuali keterangan terdakwa, nah itu terdakwa itu bisa mengaku, bisa juga tidak. Tapi itu tadi ingin ahli jelaskan adalah prinsipnya alat bukti itulah yang berbicara, gitu ya. Iya. Alat bukti itu yang berbicara, gitu ya. Yang itu di cross check dengan terdakwa. Satu. Yang kedua, untuk mengkonstruksi alat bukti tadi, ya, kita harus hati-hati dalam konteks ini untuk menetapkan orang tersangka atau tidak. Ada nggak alat bukti primer dalam konteks itu, gitu ya. Kalau sudah ada alat bukti primer, ya sudah selesailah urusan itu, gitu ya. Jadi selesailah urusan itu. Saya bilang kepada saudara ini, bagaimana caranya untuk mengetahui terdakwa itu berbohong atau tidak? Bisa tidak saudara menjawabnya? Kalau tidak bisa, ya sudah. Ya, saya kalau tanya berbohong tidak berbohong, saya tidak bisa, bukan keahlian saya. Baik, iya. Cukup ya. Ya. Cukup ya. Karena sudah maghrib. Coba tenang ya penonton ya. Cukup ya karena sudah maghrib. Mau ada tambahan? Kalau bisa sedikit 5 menit lah, 5 menit. Nanti jaksa 5 menit. Wah, kalau 5 menit saya cepat-cepat nih Pak. Ya. Baik. Kalau dalam suatu perkara pembunuhan dengan racun, mungkin nggak itu tidak direncanakan? Ya, prinsipnya dalam hukum, aturan hukumnya, semua pembunuhan dengan racun adalah direncanakan. Ya. Jadi artinya tidak juga bisa di pertanyaan saya ini mengacu kepada kalau tidak terbukti 340 apakah bisa dikenakan dengan pasal yang lain? Karena Anda bilang bahwa tidak mungkin tidak dengan racun, berarti hanya satu-satunya adalah pasal 340. Jadi prinsipnya andai kata ada yang lain sekalipun tidak bisa dikenakan pada pasal yang lain kalau itu tidak dimasukkan dalam surat dakwaan. Begitu ya, harus ya. Ya, jadi artinya tidak dimasukkan dalam surat dakwaan dan juga pasti kalau dengan racun adalah direncanakan. Itu prinsip hukumnya. Nah, kedua, tadi ada dikatakan di CCTV itu terlihat ada orangnya. Ya kan? Ada orangnya. Ya kan? Saya hanya khawatir kalau umpamanya ini dibenarkan, maka kan sekarang ahli rekayasa kan banyak. Wajahnya sama, tubuhnya beda juga bisa. Wajahnya sama, tubuhnya sama, tangannya juga dimasuk-masukkan lain juga direkayasa bisa. Nah, dia berasumsi dengan fakta seperti itu. Apakah dengan karena wajahnya sama, tubuhnya sama, kita mengabaikan bahwa itu kalau itu tidak original, maka originalitasnya itu kita abaikan, tapi karena sama wajahnya bisa diterima nggak sebagai bukti itu? Ya, ahli jelaskan bahwa kekuatan pembuktian dalam dokumen atau informasi elektronik adalah
originalitasnya. Ya. Kalau tidak bisa diuji originalitasnya, itu artinya bahwa itu tidak bisa menjadi alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.